Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Bersama kembali dengan renungan sapaan iman Gereja Kristen Jawa Maguyudan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang memberkati kami sepanjang hidup kami, dan kami akan memulai hari ini bersama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di Alkitab, ya, di Alkitab tidak banyak tokoh Alkitab yang dipuji secara langsung oleh Tuhan atau ditulis oleh Alkitab, menerima pujian secara langsung dari Tuhan. Salah satu yang ditulis Alkitab mendapat pujian adalah Nuh. Ya, di Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ya, kita baca mulai ayat yang 5. Kejadian pasal 6 ayat 5 kita baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita tahu kisah ini ya, ketika Tuhan begitu murkanya gitu dengan kehidupan manusia di bumi, dan Allah memutuskan akan memusnahkan, bahasanya tadi kita menyebutkan menghapuskan. Jadi tegas bahasanya Alkitab ya, Allah akan menghapuskan manusia, itu keputusannya Tuhan. Tetapi ada satu orang yang disebut Alkitab mendapat kasih karunia gitu. Dan dari satu orang ini satu keluarga diselamatkan yang kemudian menjadi generasi baru pilihan Tuhan. Nuh bukan orang yang suci, bukan orang yang tanpa dosa, tidak semacam itu ya. Kita melihat setelah kisah Air Bah, kita melihat bagaimana Nuh bukan orang yang tanpa dosa gitu. Tetapi dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah ini loh yang saya mau menyebutkan, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kadang kita berpikir namanya kasih karunia, namanya anugerah, itu ya sudah kehendaknya Tuhan, kita tinggal menerima saja. Siapa menerima, siapa yang tidak menerima kasih karunia itu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di situ kita salah sebenarnya. Benar bahwa kasih karunia itu haknya Allah, benar. Kepada siapa Tuhan memberikan kasih karunia itu wewenangnya Tuhan, benar. Tetapi Tuhan melihat, dalam tanda kutip kalau bahasa saya, Tuhan melihat kualitas orang tertentu untuk mendapat kasih karunia. Jadi tidak orang yang sembarangan bisa mendapat kasih karunia. Kalau saya hidup sembarangan, saya hidup seenaknya, ya jangan harap saya akan mendapat kasih karunia anugerah Tuhan gitu loh. Sama dengan Nuh punya kualitas yang membuat dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dan kualitas itu yang seharusnya kita kerjakan dalam hidup kita supaya kita pun mendapat kasih karunia di hadapan Allah gitu loh. Ya, ini kualitas yang jarang, kualitas yang tidak ditemukan oleh Allah di antara semua manusia di zaman itu. Maka bahkan di ayat 9 disebutkan di antara orang-orang sezamannya Nuh ini unggul. Itu bahasa saya.
secara kualitas di hadapan Allah yang membuat Nuh berhak menerima kasih karunia Tuhan. Apa itu? Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela, itu loh. Di antara orang-orang sezamannya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Bagaimana Nuh bisa hidup benar dan tidak bercela? Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang yang hidupnya bergaul dengan Allah pasti mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan jangan harap mendapat kasih karunia di mata Tuhan kalau kita tidak hidup bergaul dengan Allah. Di Alkitab bahasa Jawa, terjemahan bahasa Jawa kita dituliskan salampah tindake ana ing patunggilane Gusti Allah. Rama Nuh iku wong mursid tanpa cacat. Salampah tindake ana ing patunggilane Gusti Allah. Persis seperti bahasa aslinya kita bahasa Ibrani untuk menyebut bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah itu orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, beriringan langkah dengan Tuhan, sefrekuensi dengan Tuhan, itu hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya Nabi Hosea menuliskan di Hosea pasal 6 ayat 6 demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakalan. Pengenalan akan Allah itu didapat dari hidup bergaul dengan Allah. Mari meneladani Nuh, hidup bergaul dengan Allah supaya kasih karunia itu dilimpahkan atas hidup kita. Masih masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak segan-segan, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kita semua. Pelonggaran semakin dilakukan ya, tetapi ingat protokol ventilasi, durasi, jarak jika terpaksa harus berada dalam ruang tertutup atau berada di transportasi umum, ventilasi, durasi, jarak ya. Sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan mengenai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan batasi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.